Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Putri Ayu Rahmawati. Hari ini kita akan belajar mengenai alat ukur dan pengukuran. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai besaran pokok. Besaran pokok kemarin kan ada 7 ya, terbagi ada 7, ada besaran pokok panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah molekul, intensitas cahaya. Untuk alat ukurnya, untuk alat ukur panjang ini ada mistar, jangka sorong, mikrometer, skrup. Lalu untuk massa ada neraca atau biasanya kita sebut dengan timbangan. Lalu ada waktu. Waktu ini bisa diukur menggunakan stopwatch dan jam ya. Lalu suhu. Untuk pengukuran suhu menggunakan termometer. Lalu untuk mengukur kuat arus listrik menggunakan ampere meter atau bisa disebut dengan multimeter. Lalu untuk pengukuran jumlah molekul ini tidak bisa diukur secara langsung. Jumlah molekul itu diukur terlebih dahulu diukur masanya zatnya tersebut dulu. Ini akan dijelaskan di materi mapel kimia ya, mata pelajaran kimia. Nanti di situ di mata pelajaran kimia akan lebih membahas detail tentang bagaimana cara mengukur jumlah molekul. Lalu untuk intensitas cahaya mengukur menggunakan light meter. Hari ini kita akan memperdalam lagi cara pengukuran panjang. Tadi untuk pengukuran panjang ada apa aja? Ada mistar ya, ada jangka sorong, ada mikrometer, skrup. Ketiga alat ini memiliki ketelitian yang berbeda-beda. Cara ukurnya juga berbeda. Untuk yang pertama, ini ada mistar atau penggaris. Mistar ini digunakan untuk mengukur suatu panjang benda yang bendanya itu tidak terlalu kecil, jadi bisa diukur dengan menggunakan penggaris. Untuk mistar sendiri memiliki ketelitian 0,5 mm. Ini gambar penggarisnya seperti ini. Kalian pasti sudah pernah mengukur dengan penggaris. Lalu selanjutnya untuk jangka sorong. Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur suatu panjang benda dengan memiliki ketelitian 0,1 mm. Ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter tabung atau diameter kaleng. Lalu kedalaman kalengnya itu bisa digunakan ini. Ini ada main scale tape, ini ada vernier scale tape. Lah, vernier scale tape ini bisa digerakkan. Jadi nanti kalian menggerakkannya yang ini, bagian ini digerakkan, digeser ke sana. Nah, yang di sini bisa digunakan untuk mengukur diameter dalam kaleng. Jadi kaleng kan ada diameter luar sama diameter dalam. Jadi yang di sini untuk mengukur diameter dalam. Lalu kalau yang bagian di sini ini untuk mengukur diameter luar. Nah, di sini ini untuk mengukur kedalaman tabung atau kalengnya ya. Lalu selanjutnya ini ada cara pembacaan jangka sorong, cara membacanya. Jadi ini di bagian vernier kapiler di gambar sebelumnya, vernier kapiler yang di bagian sini ya, ini
ini bagian sini kalau diperbesar cara membacanya nanti seperti ini. Nah, bentuknya nanti akan seperti ini terbacanya. Ini misal di sini ada contoh. Ini sudah mengukur diameter tabung misal ya. Lah, ini sudah terukur berapa ini? 50. Terus di sini ada 0, ada 2, ada 4, ada 6. Ya, di sini adalah skala nonius. Kalau di sini adalah skala utama ya. Untuk cara pengukurannya kita lihat dulu di skala utamanya. Ini ya, ini loh, tahap pertama kita ukur, lihat dulu di bagian skala utama. Skala utama ini garis yang terbaca sebelum 0 di skala nonius. Ini kan skala nonius, di sini di bawah ini adalah skala nonius. Lah, nolnya kan di sini skala nonius. Lah, garis yang sebelum 0 pada skala utama mana? Ini 50, ini kan 51, ini 52, ini 53. Berarti di skala utama terbaca sebesar 53 mm. Lalu selanjutnya tahap kedua, kalian baca yang di skala nonius. Di skala nonius ini cari yang berhimpit atau yang sejajar dengan skala utama. Nah, yang mana? Ini ya di garis yang nomor 4 ini, di nomor 4 ini loh. Ini kan sejajar dengan skala utama ya. Maka kita peroleh untuk di skala nonius menjadi 0,4 mm karena di bagian nonius ini dikalikan 0,1 mm ya kan. Tadi kan ketelitiannya 0,1 mm. Nah, dari sini kita bisa tahu ini apa nilai dari benda yang diukur tadi diameternya. Nah, dengan cara menjumlahkan dari yang skala utama dengan skala nonius. Skala utama tadi kita dapat 53 mm. Lalu untuk skala nonius kita dapat 0,4. 53 ditambah 0,4 menjadi 53,4 mm. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada mikrometer skrup. Di mikrometer skrup ini sama-sama untuk mengukur panjang atau diameter juga bisa. Ini lebih ke menggunakan diameter yang bendanya sangat kecil ya, karena ketelitiannya ini 0,01 mm, berarti benar-benar benda yang sangat kecil, atau ini bisa digunakan untuk mengukur ketebalan kertas. Jadi kalian bisa mengukur ketebalan kertas menggunakan mikrometer skrup. Di sini nanti kalian akan mengukurnya di bagian sini. Jadi nanti di sini diputer-puter alatnya, lalu nanti akan bergeser, spindlenya ini akan bergeser ke arah anvilnya ini sampai mengenai bendanya. Nah, setelah itu nanti kalian bisa mengukur di sini, bagian di sininya nanti dibacanya. Nah, ini cara pembacaannya. Lah, ini tadi adalah bagian di ini outer sleeve ini kan, di timbelnya ya, di bagian sininya nanti akan diperbesar menjadi seperti ini terbacanya nanti. Nah, ini ada contoh misal ini mengukur ketebalan kertas gitu ya. Untuk tahap pertama kita lihat dulu di bagian skala
apa ini utamanya ya. Di sini skala utamanya, di sini skala noniusnya. Untuk skala utama kita lihat garis terakhir yang sebelum mengenai skala nonius ini skala nonius. Nah, garis terakhir di skala utama yang sebelum mengenai skala nonius yang mana? Berarti di bawah ini ya, 10 ini 10, terus bawahnya ada garis 1, ini berarti 10,5 ya, 10,5. Oh ya, ini 10,5. Terus habis itu kita lihat di skala noniusnya. Skala nonius ini dilihat dari ini garis yang sejajar dengan skala utama. Di sini kan ada garis di skala utamanya. Ini bagian ini loh, garis ini. Nah, kita lihat garis ini yang sejajar dengan skala nonius yang mana? Di sini nih, berarti yang bagian ini. Berapa berarti? Ini 30, 31, 32, 33 ya. Dikalikan 0,01. Di skala nonius dikalikan ini ketelitiannya jadi 0,01. 33 dikali 0,01 ketemu 0,33 mm. Nah, dari sini bisa kita jumlahkan di skala utama dengan skala nonius, dijumlahkan. Kita dapat tadi di skala utama ketemu sebesar 10,5 ditambah dengan skala noniusnya tadi 0,33. Berarti ketemu berapa? 10,5 ditambah 0,33 menjadi 10,83 mm ya. Oh, sudah selesai. Nanti hari ini kita belajar mengenai alat ukur panjang terlebih dahulu ya. Untuk selanjutnya nanti untuk alat ukur yang seperti multimeter, stopwatch, neraca itu kalian nanti akan ibu beri penjelasan di setelah ini ya. Nah, nanti juga ibu akan beri tugas mengenai alat ukur ini. Jadi tidak hanya dari ibu yang terangkan, tapi kalian juga harus mencobanya ya, supaya bisa, supaya lebih mantep, supaya lebih tahu lagi gitu ya. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata ya, atau kesalahan ucap. Tetap semangat belajar, latihan-latihan terus, dan pokoknya kalian harus tetap semangat walaupun di tengah pandemi COVID ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.